Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengenalan software, brainware, dan hardware. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Najwa Aulia Rahma Bustomi. Yang kedua, Catherine Deborah Silaen. Yang ketiga, Abdillah Akmal Afaizin. Yang keempat, Pladio Marcella. Dan yang terakhir, Muhammad Reza Al-Rahman. Pengertian software. Pengertian software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Fungsi software. 1. Menyediakan fungsi dasar dari sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. 2. Mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. 3. Menjadi penghubung antara beberapa perangkat lunak dengan hardware yang ada pada komputer. 4. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin sehingga dapat dimengerti oleh hardware. 5. Software juga dapat mendefinisikan suatu program yang ada pada sebuah komputer. Software berdasarkan jenisnya. 1. Operating system atau sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. 2. Program language atau bahasa pemrograman, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan sistematik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. 3. Application program atau program aplikasi, yaitu perangkat lunak yang memiliki fungsi tertentu, misalnya software untuk presentasi, software untuk akuntansi, dan lain sebagainya. Software berdasarkan distribusinya. 1. Freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa ada batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. 2. Adware, yaitu software yang didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. 3. Spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan, misalnya untuk mencuri data dari komputer lain. 4. Open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL, General Public License. 5. Shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibandingkan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan menggunanya untuk waktu terbatas, misalnya 30 hari. Brainware. Pengertian brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan juga para pengguna komputer lainnya. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware, perangkat keras, ataupun software perangkat lunak. Berikut ini adalah contoh brainware, yaitu 1. Programmer, orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai membuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. 2. Administrator, orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. 3. Operator, orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer, misalnya merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Beberapa peran seorang brainware dalam bisnis antara lain: 1. Sebagai unit manajemen terhadap segala hal yang berkaitan dengan database dalam komputer.
2. Sebagai pengendali dan pengawasan terhadap jaringan komputerisasi dalam perusahaan. 3. Seorang pemimpin perusahaan termasuk brainware, yakni sebagai otak atau CPU-nya perusahaan untuk mengendalikan ke arah mana perusahaan akan dibawa. 4. Komponen brainware terutama manajer perusahaan berpengaruh paling signifikan terhadap pelaksanaan sistem manajemen untuk menghasilkan sistem informasi yang akurat dan mengguna bagi kelangsungan perusahaan. Dan ada juga macam-macam pekerjaan brainware dalam perusahaan, yaitu 1. Sistem analisis, 2. Programmer, 3. Administrator, 4. Konsultan, dan yang kelima sebagai project manager. Selanjutnya, hardware. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau yang sering disebut dengan brainware. Fungsi hardware yaitu menerima input, mengolah data atau informasi, memberikan output, menyimpan data atau informasi. Jenis hardware berdasarkan fungsinya. Perangkat masukan atau input device adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, dan audio. Perangkat pemrosesan atau proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Perangkat keluaran atau output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer, yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer. Perangkat penyimpanan atau storage unit adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Perangkat tambahan atau peripheral merupakan hardware yang berfungsi membantu komputer dalam menjalankan perintah dari pengguna. Selanjutnya, model bisnis yang relevan. Agensi. Agensi adalah sebuah model bisnis yang menyediakan jasa pengerjaan sebuah proyek khusus untuk jangka waktu tertentu. Kekuatan dari jenis model ini adalah keahlian dan pengalaman atas satu jenis pekerjaan, berbeda dengan bisnis jasa lain. Pekerjaan yang dilakukan oleh bisnis agensi bersifat khusus per klien. Biasanya perusahaan menggunakan jasa agensi untuk menyelesaikan pekerjaan pendukung yang tidak dapat dikerjakan sendiri. Pekerjaan yang membutuhkan jasa agensi antara lain pembuatan website, konten marketing, advertising, dan lainnya. Contoh perusahaan agensi adalah Brafton dan cabai rawit. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian hardware, software, dan brainware merupakan elemen atau pondasi penting untuk membangun sebuah komputer yang memiliki fungsionalitas dan berguna bagi manusia.